Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Jason Wilbur. Di video kali ini, kita akan menjelajahi kisah menarik di balik minuman yang sangat populer saat ini, bubble tea, atau yang sering kita kenal dengan milk tea. Siapa sih yang nggak kenal dengan minuman hits yang satu ini? Tapi tahukah kalian bahwa bubble tea pertama kali muncul di Taiwan pada tahun 1980-an? Yap, tepatnya di kota Taichung. Menariknya, penemuan ini sebenarnya berawal dari sebuah eksperimen sederhana. Semua bermula dari Liu Hanche, pemilik kedai teh Chun Shui Tang. Beliau terinspirasi setelah melihat orang Jepang menikmati kopi dingin saat berkunjung ke sana. Pemikiran sederhana, bagaimana kalau teh juga bisa diminum dingin? Ternyata mengubah sejarah minuman di Asia. Tapi tunggu dulu, bagian yang paling ikonik boba atau bubble pearls-nya sendiri. Nah, ini cerita yang lebih seru lagi. Pada tahun 1988, Liu Hanche punya manajer bernama Lin Xiuhui. Suatu hari, saat rapat, dia iseng mencampurkan tapioka pearl yang biasa ada di dessert Taiwan ke dalam teh susu dinginnya. Siapa sangka, eksperimen spontan ini malah jadi hit besar. Awalnya, bubble tea hanya menggunakan pearl tapioka hitam yang besar. Tapi seiring waktu, variasi rasa dan topping makin beragam. Ada yang pakai puding, jelly, aloe vera, sampai cream cheese. Bahkan sekarang ada brown sugar bubble tea yang viral banget di sosial media. Yang bikin bubble tea spesial itu bukan cuma rasanya yang enak, tapi juga teksturnya yang unik. Bayangkan, sensasi mengunyah pearl kenyal sambil menikmati teh susu yang creamy, kombinasi yang bikin ketagihan. Gak heran kalau sekarang bubble tea bisa ditemukan di hampir seluruh penjuru dunia. Di Indonesia sendiri, bubble tea mulai booming sekitar tahun 2000-an. Dari yang awalnya cuma ada di mall-mall besar, sekarang gerai bubble tea bisa kita temukan di mana-mana. Bahkan banyak brand lokal yang sukses bersaing dengan brand internasional. Tapi ada yang menarik nih. Ternyata bubble tea punya nilai kultural yang dalam bagi masyarakat Taiwan. Minuman ini jadi semacam simbol modernisasi kultur teh tradisional mereka. Dari ritual minum teh yang formal dan tradisional berevolusi jadi minuman fun yang bisa dinikmati sambil jalan-jalan. Nah, bicara soal pembuatannya, ada beberapa komponen penting dalam bubble tea. Pertama, tentu saja tehnya harus berkualitas bagus. Biasanya pakai teh hitam atau teh oolong. Kedua, pearl tapioka yang harus dimasak dengan tepat, nggak boleh terlalu keras atau terlalu lembek. Terakhir, proporsi susu dan gula yang harus pas supaya rasanya seimbang. Menariknya lagi, setiap negara punya adaptasi bubble tea yang unik. Di Jepang misalnya mereka suka menambahkan matcha. Di Thailand, bubble tea-nya lebih manis dan creamy. Di Indonesia, kita punya kreasi bubble tea dengan rasa-rasa lokal seperti gula aren dan kopi susu. Tapi di balik popularitasnya, bubble tea juga pernah menghadapi kontroversi. Beberapa tahun lalu sempat ada isu tentang kandungan kalori dan gula yang tinggi. Tapi sekarang sudah banyak varian sehat dengan gula yang bisa diatur. Bahkan ada opsi sugar free. Yang bikin saya kagum, bubble tea itu contoh sempurna. Bagaimana inovasi sederhana bisa jadi fenomena global. Dari eksperimen iseng di sebuah kedai teh di Taiwan, sekarang jadi industri multi-miliar dolar yang terus berkembang. Nah, itu dia sejarah dan asal-usul bubble tea yang super menarik. Kalau kalian suka dengan konten-konten menarik seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video seru lainnya dari channel ini. Oh ya, share juga dong di kolom komentar. Varian bubble tea favorit kalian apa? Penasaran nih dengan pilihan kalian? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.